Halo guys, balik lagi dengan Bangsa di sini. Oke, kali ini kita update tentang C1 lagi ya, Civic Wonder. Nah, di sini karburatornya udah diganti baru. Ini punya Kijang Super 5K yang 1500 cc guys. Nah, karena karburator lamanya ini yang lama, orinya Civic Wonder ini. Orinya Civic Wonder itu udah nggak bisa dipakai ya. Sini solenoidnya udah di udah disorder solenoidnya, dan angin-anginnya ini udah nggak berfungsi, lubang anginnya banyak bocor, pokoknya vakumnya juga bocor ini guys. Jadi kalau pagi susah banget buat dihidupin dan boros ke bensinnya. Nah, ini orinya, dan ini tadi udah dibeli kemudian dipasang sendiri sama montir andalan, Bapak Mul ya. Nanti suatu saat kalian bakal ketemu montir andalan mobil ini guys. Sakti orangnya, saktinya. Ini karburator masangnya kebalik ini ya. Harusnya ini yang di depan sebelah sini, ini yang di belakang. Dia kan ada putaran ini, angin-anginnya itu di belakang seperti ini. Ini ada putaran angin-angin dulu di belakang. Dulu hadapnya karburator seperti ini, tapi dibalik dan ternyata bisa nyala. Nah, berhubung ini dibalik, itu ada plusnya juga ya. Ini kejadian nggak disengaja, tapi ada manfaatnya juga. Karena apa? Jadi kita nyetel angin-anginnya itu gampang banget di sini ya. Ini gasnya, untuk ngatur besar kecilnya gas yang di sini angin-angin. Jadi nggak perlu dari belakang sini yang sempit. Ini kan sempit nih, bisa dari depan. Nah, minusnya dia tuh nggak punya. Kalau ini kan udah ada ini guys, buat gasnya, pangkon gas. Ini kan ini ada kolor gasnya. Nah, pangkonnya sebenarnya di sini. Cuma berhubung ini dia nggak punya pangkon, ininya karburator kijangnya, jadi ini belum dibikinin pangkon. Habis ini mau ke tukang las buat bikinin pangkonnya. Nah, pemasangannya cukup mudah ini ya. Karbu Kijang 5K ke Civic Wonder cukup mudah pemasangannya. Cuma ini, nah, baut yang ini, bentar, aku taruh dulu ya. Nah, ininya itu lebih lebar daripada punya si Kijang, makanya tadi dia dibawa ke tukang bubut. Terus ininya dibor atau dibubut ya, disesuaikan lubangnya dengan lubang manifoldnya, intake manifoldnya, jadi udah pas. Nah, waktu bikin malnya, ini malnya kan, kemudian di sini ada paknya kan, pak karet. Nah, itu kan tadi di karburatornya di mal pakai pak ini. Nah, ternyata kebalik paknya, karena ini kan beda. Ini sama ini dan ini kan beda jaraknya ke sini, ke lubang tengahnya. Jadi alhasil kayak gini guys, ngemalnya kebalik, jadi karburatornya sekarang hadapnya kebalik ke belakang. Tapi nggak masalah. Dan di sini yang bikin beda, ada kabel solenoidnya. Nah, ini salah satu yang penting juga guys. Pemasangan kabel solenoidnya ini juga harus pas ya. Yang ini yang ada abu-abunya, abu-abu hitam ini, dia itu ke plus. Kita kasih ke plusnya Delco. Nah, kemudian yang hitam ini kan sambungannya dari sana hitam. Nah, ini kan ada hitam sama abu-abu. Nah, yang hitam ini ground, yang abu-abu ini dia ke plus. Nah, ini kalian lihat di sini kan oranye kabelnya dan coklat. Ya, ini kabel LAN BTW. Mentang-mentang teknisi WiFi ya. Nah, kemudian yang ini yang oranye, nah, kita sambung ke ini Delco. Ini ke Delco guys. Ini plusnya Delco di sini. Nah, ini kan plusnya Delco nih, oranye nih. Nah, kita sambungin ke ini kabel solenoid yang
oranye. Nah, kemudian yang di sini kan yang groundnya kita sambung ke kabel yang ini, biru dan hijau. Nah, kita kasih ke ini groundnya aki. Ini plusnya, ini minus atau groundnya aki. Bisa ke aki, bisa ke ground body, ini juga bisa guys, di baut-baut ini guys. Nah, berhubung ini masang karburatornya kebalik ya, biasanya yang depan di sini. Nah, ini kita kasih pangkon ya ke sini. Ini bautnya manifold, intake manifold. Di sini ada baut. Kita kasih pangkon. Nah, kemudian bisa kalian taruh di bodi sini, atau kalau kalian punya stud bar kayak gini, ditaruh di stud bar. Ini aku taruh di stud bar. Nah, BTW mobilku setelah pakai stud bar itu jadi lebih anteng guys. Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya yang tentang pemasangan stud bar ini, perbedaannya jauh banget. Dan udah sih, itu aja. Kalau kalian naruhnya ini hadapnya ke depan, masih sama, kalian bisa bikin dudukan gas di sini. Di baut intake manifold yang sini, kalian tinggal tekuk L seperti ini. Nah, di sini sudah bisa untuk nahan gas. Nah, seperti itu guys. Berhubung ini ke belakang, jadi bikin dudukannya lebih ribet. Tapi ini kuat banget sih dudukan gasnya, nggak bakal lepas karena itu penting banget guys. Oke, kita nyalakan dulu untuk gimana kerja karburator ini. Nah, yang paling penting, kabel solenoidnya ini kalian harus hubungkan ke coil ini, coil plus. Dari tadi salah sebut delco aja ya. Coil plus di sini dan groundnya ke minusnya aki atau ke ground body. Kalau enggak, dia idle-nya atau stasionernya bakal gampang mati guys. Nanti kita coba ya. Yang ini kita copot waktu dinyalakan bakal gampang mati. Langsung aja kita coba nyalakan. Langsung aja kayak mobil injeksi. Karena ada elektriknya tadi yang ke delco solenoidnya ya. Kita starter. Oke, dia langsung nyala. Nah, di sini kalian lihat. Nah, idealnya enak banget knalpotnya. Dan ini jadi kering. Oke. Kita ke karburatornya. Nah, ini. Tuh, enak dia guys. Suaranya. Coba stasionernya kita naikkan dikit lagi. Nah, jadi langsam banget ya. Nah, alasan kenapa aku ganti karburator kijang ini karena karburator orinya yang sebelumnya itu guys, dia itu nggak bisa stasioner, dia ada ngeces-ngecesnya gitu, nggak bisa langsam. Udah suak dan boros banget. Aku ganti ini udah irit banget guys, udah dapat sekitar 110 lah. Nah, untuk ngecek karburator sehat apa enggak, kalian bisa tutup segini. Nah, karena dia RPM-nya nggak naik, jadi enak banget ya. Jadi ini normal banget karburatornya. Kita coba gas-gas. Oke, mantap banget guys. Nah, kita coba lepas ini ya, groundnya si karburator. Nanti kan gampang mati dia guys. Nah, otomatis dia akan mati. Ini cuma groundnya karburator loh ini, karena dia si solenoidnya itu ngepompa bensin ya. Dia ngasih listrik buat pompa bensinnya. Oke, langsung kita pasang lagi. Nah, setelah groundnya solenoid dipasang, dia nyala lagi guys, dan normal lagi. Kalau kita ini dicopot, dia starternya susah, kemudian nyalanya nggak normal. Seperti itu guys tipsnya. Jadi intinya di situ ya. Bentar aku matiin biar gak rame, biar kedengeran jelas suaranya. Jadi poinnya, kalau kalian mau ganti ke karburator kijang Civic Wonder-nya, yang pertama kalian harus bubut ini, bubut lubang mur dan baut ke intake manifoldnya. Kalian bubut, sesuaikan dengan pak karburatornya. Nah, ini sesuai pak tapi kebalik kemarin mekanik andalan kita Cak Mul ya. Nanti aku kasih tahu guys siapa Cak Mul itu ya, yang mengurusin mobil ini. Nah, poin kedua, kalian harus bikin dudukan gas lagi. Kalau di belakang bisa pakai ini, baut yang intake manifold belakang sama
ke bodi sana biar kuat. Kalau ke depan kalian bisa bikinin dari ini baut intake manifold yang sini aja. Jadi cukup L gini aja udah kuat guys. Dan yang paling penting, yang paling fatal adalah ini. Jangan lupa kabel solenoidnya yang ini masuk ke sini nih. Kalian hubungkan ke coil dan juga ground ya. Kalau mastah-mastah bengkel ya udah paham. Untuk kalian yang mau ganti sendiri bersama temen atau kenalan biar nggak habis banyak. Karena mobil tua kayak gini tuh harus pinter-pinter ngakalin guys. Kalau ke bengkel terus, bengkel resmi ya, bengkel besar ya bakal habis banyak untuk perbaikannya. Nah seperti itu. Nah gimana untuk ininya? Apakah worth it kita pakai karburator ini? Worth it banget guys. Sebelumnya itu ventilator ini kan bocor karburatorku yang lama. Nah itu boros banget. Cuma dapat sekitar 16, 17. Sekarang udah bisa 110, 111 lah ya. Kalau dalam kota ya sekitar 19. Jadi udah bedanya irit banget lah. Kalian jangan takut karena karburator Kijang 5K ini terkenal irit ya. Kijang Tepak itu irit guys. Oke. Ini jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga nanti kalau ada update terbaru dari mobil ini kalian nggak akan ketinggalan. Dan mungkin aku akan memberikan sedikit tips and trick ya, walaupun aku masih belajar bagaimana sih cara ngerawat mobil tua guys. Buat kalian pencinta mobil tua ya, mari kita sama-sama belajar di channel ini guys. Oke, makasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye. Kalau itu nggak pernah rewel guys, yang Xenia itu ya. Jiwa muda, jiwa tua. Bye.